Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas salah? Ya. At-ta'arudu bainal adillati wa tarjihi. At-ta'arudu bermula ini adalah pertelingkahan dan tarjih. Dalil-dalil tahu cuma tarjih ni apa Ustaz? Menguatkan ketika bertentangan dua dalil yang mana yang diambil kan? Dikuat. Itu tarjih namanya. Sama kayak pendapat Ustaz. Ada dua pendapat kan? Ntar ditarjih Ah, oleh yang dikuatkan, diambil satu pendapat, diambil ah. satu dalil. Di sini Ustaz, di sini pertemuan di antara dalil dan tarjih. Jadi dalil dan tarjih bertemu Nah, ini kita maksudnya. baca tarjihu. Ini adalah membahas tentang pertentangan antara, Ah. antara dua dalil, wa tarjihu, dan menguatkan antara dalil-dalil tadi. Ketika dalil udah bertentangan, nanti ada ahlinya yang menguatkan, ngambil dalil mana. Apa yang muskil, Ustaz? Sinyal. Jadi maknanya apa tarjih kan? Kan? Okey, itu maksudnya Ustaz kan? Nah, tarjihu kita baca atah pada ta'arudu. Okey, okey, okey. Okey, baik. Lanjut Ustaz. Ya. At-ta'arudu fil lughati tafa'ulu minal arabi. Bermula ta'arud pada bahasa itu pada lughah itu tafa'ul. Jadi tafa'ul maksudnya saling membuat kayak gitu. Ya, wadzan tafa'ul. Wazan tafa'ul diambil lafaz ta'arudha ni daripada arudha Ustaz. Ya. Tahu, Ustaz? Taqulu, Ya. engkau berkata aradali kaza idza staq idza Oh, iya, Allah. istaqbalaka ma yamna'u idza istaqbalaka ma yamna'uka mimma qasadtuhu. Ah. Qasadtahu. qasad Qasadtuhu Qasadtahu. qasad 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 tahu. Qasad tahu. Datang bagi aku sedemikian apabila menghadap akan engkau oleh barang yang menegah ianya barang akan engkau. Dari mana barang itu? Daripada barang yang telah engkau qasad akannya barang. Jadi ini apa gimana maksudnya ni? Ya. Ta'arud secara bahasa wadzan tafa'ul dari ardi. Jadi ada makna saling ya. Kalau ardi artinya bertentangan, ta'arud berarti saling bertentangan. Kan begitu secara bahasa. Ya, Ini contoh ya, sulasinya ya. takulu. Sulasinya penggunaannya aradha likadza. Aradha likadza. Hmm. Arad bagiku oleh demikian. Apa mana sih arad? Bahasa Indonesia bertentangan, ya kan? Maknanya Hmm. idzastaqbalaka apabila datang kepadamu oleh sesuatu yang menghalangi akan kamu dari apa yang kau inginkan. Engkau menginginkan A malah datang B. Itu namanya ardun, bertentangan kan? Jadi ta'arud Hmm. berarti saling Ya. bertentangan. Nah, nah itu. Oh, apa yang kita mahu tu tak datang, datang benda lain Ustaz. Kita mau A Maka itulah datangnya B. Itu namanya bertentangan. Ya kan? arud, arudha. Fil istilahi iqtida'u kulli min dalilaini adami muqtadal akhari. Dan pada istilah ta'arud tu apa? Eh, Tertunai tiap-tiap daripada dua dalil ketiadaan kehendaki yang lain. Tiap daripada dua dalil ketiadaan tertunai yang lain.
Jangan tertunai usah diartiin susah Wala memahami. yakunu illa idza kanatin, ya. Jangan diartikan tertunai susah paham nanti. Jadi maksudnya berlaku, Menghendaki oleh tiap-tiap dari dua dalil akan selain yang dikehendaki yang lain. Dalil satu menghendaki A, dalil satu menghendaki B, yang itu. Menghendaki oleh setiap dari dua dalil akan selain yang dikehendaki, akan ketiadaan yang dikehendaki oleh dalil lain. Antara hmm, dalil A menunjukkan haram, dalil B menunjukkan wajib, misal, ya, ya, itu namanya ta'arud. ya. Itu oke. Ya. Dua dalil itu selain betul bertentangan, Ustaz, eh? Ya, itu baru disebut bertentangan, ta'arud kan? Wala yak ya, wala yakunu illa idza kanatin nisbatul hukmiyatu mu- muttahid muttah muttahidatun. Hmm. Mutahidatan. Dan tidak ada ianya Ta'arud, setiap dalil, daripada ini adalah nisbah hukmiyah, nisbah yang dibahasakan hukum itu batasan, kan? enggak, bersatu. Mutahidatan bersatu. Bersatu. Wala yakunu, tidak ada ianya ta'arud kecuali apabila adalah hubungan hukum itu satu. Baru disebut ta'arud kan dalilnya harus sama, Ustaz. Satu dalil menyatakan koma zaidun misal. Satu dalil lagi keada Ah, zaidun misalnya. Jadi sama-sama zaidunnya. ah, Kalau beda masalah nggak apa-apa. Koma hmm, zaidun. Ada amrun itu kan beda nisbatnya. Koma yang satu nisbat kepada zaidun, koma ya, yang satu kepada amrun enggak. Baru disebut nah, ta'arud kalau hubungan ya, nisbah itu sama, satu pemasalah. Satu hadis menyatakan sholat jamaah itu wajib. Satu lagi misal, ya, ya, sholat jamaah juga hmm. sunnah. Nah, itu baru ta'arud kan? Karena nisbatnya sama, itu sama-sama sholat jamaah. Itu maksudnya. Oh, oke. Maksudnya pembahasan itu masih lagi satu, saya gitu, kan? Hmm, ya. Pembahasan satu lain beza pertentangan hukum, gitu, kan? Ya, jadi baru disebut ta'arud dalil kalau masalah dalam dalil itu sama. Oke. Oke. Thumma inna thumma inna ta'aruda al-haqiqiyya la yumkinu fil ahkam asy-syar'iyyati li'annahu tanaqudun wa tanaqudu muhalun min asy-syari'i li'annahu alamatul ajzi. Kemudian bahwa sesungguhnya ta'arud yang dibahasakan hakiki itu tidak mungkinlah bahwa pasti ianya pada segala hukum syar'i. Kenapa? Kenapa ta'arud hakiki itu tanakut, berlaku pertentangan. Ya. Dan bermula tanakut itu mustahil daripada syarak. Kerana bahawasanya tanakut itu tanda kelemahan. Baku pada hukum syar'i. Ini kenapa di sini, Ustaz? Jadi ini beliau menjelaskan. Tadi kan ada ta'arud nih. Jadi sebenarnya pertentangan itu pada zahir doang, Ustaz. Ya, Sebenarnya enggak. Makanya bisa ditarjih ya. Sesungguhnya ta'arud yang hakiki. Pada hakikatnya, ta'arud itu enggak hmm, mungkin bahwa terwujud ia dalam hukum syar'i. Enggak mungkin dalam hukum agama ada pertentangan. ya, Karena pertentangan itu kan ya, pertentangan, enggak mungkin. Pertentangan mustahil dalam syara. Enggak mungkin syara membawa sesuatu yang bertentangan. Tanakut itu tanda kelemahan. Jadi misalkan ketemu dua dalil ya, kelihatannya ta'arud hmm, itu di luarnya saja. Bagi orang yang paham begitu didalami, nggak jadi ta'arud. Pasti ada mafhum masing-masing. Ada mahmul masing-masing. Mungkin yang A dalilnya maksudnya ya. untuk ini. B untuk ini kan gitu. Hmm. Nggak mungkin bertentangan. Contohnya begini Ustaz, Oh, contoh lain, contoh oke. lain biar gampang. Berarti kesimpulannya pun, ya, Misalkan, seorang imam bilang, basuh rambut itu halus seluruh kepala misalnya. Imam Syafi'i bilang, cukup ya, beberapa helai. Itu kan kayak bertentangan. ya, Sebenarnya nggak ya, bertentangan. Yang seluruh kepala berarti untuk orang yang kuat kan. Orang yang lemah berarti ya tiga helai aja kan ya. gitu. Ada mahmul masing-masing. Hmm.
Ya. Makanya kita lihat aja bukan pertentangan. Semua itu adalah dalil itu menunjuk kata ada posisi orang itu maksudnya. Nah, Ya, ada di dalahnya masing-masing lah. melihat keadaan orang itulah. Hmm. Ada dalahnya masing-masing. Bukannya dia datang, asal datangnya memang bertentang, bukan? Secara zahir pakai kacamata tipis lah. Ya, ya. Wa idza ta'arada an-nas fa idza ta'arada nassani min qaulillahi ta'ala aw min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadihima min qaulillahi ta'ala wal akhari wal akharu min qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yakhlu haluhuma min ahadi arba'ati umuri. Dan maka apabila bertentanglah dua buah nas. Dari mana nas ni? Daripada firman Allah Ta'ala satu. Atau daripada perkataan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau daripada salah satu keduanya. Dari mana? Daripada firman Allah Ta'ala dan bermula yang lain daripada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sunyilah keadaan keduanya, pertentangan dua nas, daripada salah satu urusan yang empat. Wadzalika li'annahuma imma an yakuna amaini wa au khasaini. Bermula demikian kerana bahawasanya keduanya itu adalah keduanya itu umum kedua atau khusus kedua. Au ahadihima, atau adalah salah satu keduanya itu umum dan bermakna lain itu khusus. Wa imma, dan ada kala bahawa adalah tiap-tiap satu daripada dua nas itu umum daripada satu wajah dan khas daripada satu wajah. Ini lagi Ustaz, ni lagi lah ke mana ni? Bila bertentangan dua nas, dua-dua firman Allah, ya, Ya, atau satu, atau dua-dua dari sabda Rasulullah kan kita. Ada ya, dua ayat yang kelihatannya bertentangan, atau ada dua hadis, atau salah satu ya, keduanya firman Allah, yang lain hadis. Nah, ya, ayat menunjukkan A, hadis menunjukkan B, ya. Dalam kasus ini pasti tidak akan ya, terlepas dari salah satu dari empat macam perkara. Ada empat. Demikian itu karena bahwa sungguhnya kedua nas tadi baik dua-dua firman Allah atau dua hadis atau satu hadis satu ayat kan. Ada kala keduanya itu umum keduanya. Dua-dua umum, ayat umum, hadis umum. hmm, Nah, nanti kalau kedua-duanya umum, apa solusinya? Ada solusi di bawah kan? hmm, Atau khusus keduanya? Kedua-dua ayat itu khusus atau kedua-dua hadis itu khusus atau ayat dan hadis dua-duanya khusus. hmm, Udah dua kan? Atau salah ya, satu keduanya umum, yang lain khusus. Bisa saja ayat umum, hadis khusus. Atau hadis umum, ayat khusus kan? ya, Atau satu ayat umum, satu ayat khusus. Satu hadis umum, satu hadis khusus. Nah, atau ada kala ya, tiap-tiap yang satu dari dua dalil tadi itu umum dari satu segi, khusus dari segi yang lain. Nah itulah. Jadi setiap dari empat perkara ini ada hmm, solusinya masing-masing. Nah ini solusi yang akan beliau jelaskan. oh, oh. Jadi empat tu Ustaz. Empat itulah Quran, Quran, Umum-umum. hadis, hadis. Ah, Itu bukan empat perkara, umum, bukan. Itu ah, ta'arudnya. Ta'arud di atas. umum, Nah, umum, umum, khusus, khusus. hmm, Ataupun salah satu umum, salah satu khusus. hmm. Ah. Atau satu lagi Ustaz, yang terakhir, Umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. ah, umum satu wajah. Umum dari satu sisi. Misal, Yang pertama, hmm, yang pertama tu Ustaz. Yang pertama yang penting, pertama ayat Al-Quran bertentang. Okey. hmm, Hadis bertentang Ustaz. ya, Ataupun hadis dengan ayat Quran bertentang Ustaz, itu ya, itu tiga pertama kan. Kemudian Ah, lepas tu baru dalam pecah. tiga itu muncul empat perkara. Dalam tiga di atas muncul empat perkara. Ya, Hmm.
Ya, Jadi surah umum keduanya ini bisa tiga surah tadi. Umum keduanya ada dua ayat tadi. Ayat pertama umum, ayat kedua umum. hmm? Hadis pertama umum, hadis kedua umum. Atau ayat Ya, umum, hadis umum, kan gitu. ya, Yang kedua juga sama. Dua ayat. ya, Ayat pertama khusus, ayat kedua khusus, hadis pertama khusus, hadis kedua khusus, atau ayat khusus, hadis ya, khusus kan? Dan seterusnya kan? Nah, ya, itu. ya. Oke, oke. Dua, oke, ha, ha. Ataupun khusus daripada sisi wajah, Ustaz, eh? Satu wajah dia khusus, eh? Satu wajah Ya, dia umum gitu, Pak. ya. Hmm. Jadi nanti Apa paham di beza contoh. yang umum tadi, yang khusus tadi, Pak? Beda Oke, oke, begini. baik. Itu Oke. seluruhnya. Ada dua ayat nih. Ya. Satu ayat Ah, keseluruhannya khusus. Satu ayat lagi ya, keseluruhannya khusus. Yang terakhir ini cuma di satu ya. sisi khusus ya, di satu sisi umum. Ayat satu lagi juga sama. Jadi sisi khususnya beda-beda, sisi umumnya juga beda-beda. Nah, Oke, oke, sehingga oke. tetap bertentangan. Oke. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ini baru jelas nanti dicontoh. Nah, kan? Oke, oke. Kita. Oh, ini mau nak masuk hukum. Hukmu qismil awali. Hmm. Bermula hukum pembahagian yang pertama. Ha. Ayat yang mana? Umum semua, Ustaz, eh? Ya, baik ayat hadis atau satu ayat satu Ah, hadis, dua-duanya umum. ya. Ya, semua umum. Wa amal qismul awalu wa huwa ma idza kana an-nassani amaini fal hukmu annahu yajibu awal aula awalan Awalan. awalan آه، الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه لأن ذلك محال لأنه يفضى إلى الجمع بين النقيضين فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال غير حال الآخر. وذلك كحديث مسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها وحديث الصحيحين خيركم قرني وفيه ثم يكون بعض قوم يشهدون ولا يستشهدون وهذان عامان عامان في كل شهادة بدون استشهاد. Okay. Adapun dan bermula pembahagian yang pertama dan bermula dianya pembahagian apabila adalah dua nas itu umum maka bermula hukum itu maksudnya hukum wajib pada permulaan oleh bawah himpun antara keduanya dengan menanggung tiap-tiap daripada dua nas di atas keadaan yang lain. Lama 5. ketika kena barang. Lima humila alaihi. Kena barang ditanggungkan di atasnya barang akan yang lain. Izla yumkinu. Kerana tidak mungkinlah himpun bainahuma antara keduanya dua nas beserta berlalu tiap-tiap daripada keduanya di atas umumnya tiap-tiap kedua. Kenapa? Lianna zalika muhalun. Kerana maksud demikian itu mustahil. Kerana bahawa sungguhnya tiap-tiap keduanya itu berlalu kepada himpun antara dua yang bertentang. Maka bermula itlak himpun antara keduanya itu majas di atas taksis. Di atas tiap-tiap salah satu daripada keduanya dengan keadaan ketiadaan hal yang lain. Ini mana Ustaz ni? Ya. Adapun mula kelompok yang pertama bahwa dianya kelompok pertama itu mah apabila adalah dua nas itu umum keduanya. Ini solusi dari masalah pertama. Ada dua nas umum, dua ayat umum keduanya, dua hadis umum keduanya, atau satu ayat umum, satu hadis umum. Maka Ya, bermula hukum.
Maka bermula hukum bahwa sungguhnya hukum wajib pertama kali oleh menghimpun antara keduanya. Itu wajib kita himpun. Hmm. Nah, tapi nanti himpun ini bukan himpun sebenarnya. Bagaimana kita himpun bertentangan, nggak? Nggak apa-apa, Ustaz ingat aja dulu. Berarti Hmm. dua dalil tadi harus dihimpun Hmm. antara keduanya. Kita gabung. Hmm. Bagaimana cara menggabungnya? Bihamli kullin minhuma ala Ketika halin mughayyirin. Dengan cara menanggungkan setiap dari keduanya dua nas di atas hal yang berbeda ya. Jadi dalil umum pertama ke sini maksudnya, dalil umum kedua ke sini maksudnya. Itu makna himpun di sini. ya, Gambaran dulu biar Ustadz paham. Nabi menyatakan sebaik-baik saksi, saksi yang ya, bersaksi sebelum diminta. Udah, kan? Kemudian ada hadis satu lagi, seburuk-buruk ya, saksi ya, orang yang bersaksi sebelum hmm, diminta. Kan bertentangan tuh. ya, 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 Satu hadis sebaik-baik saksi orang yang bersaksi sebelum diminta. Yang kedua hmm, seburuk-buruk saksi orang yang bersaksi sebelum diminta. Kan umum tuh, ya, bertentangan. umum, umum, Bagaimana caranya? Kita gabungkan dulu. Makna kita gabungkan, berarti setiap hadis itu kita ya, pahami kepada kondisi yang berbeda. Berbeda bagi ma. ya, Lima muta'alak kepada mughayir. Dengan cara ah, menanggungkan tiap dari dua nas kepada satu hal yang berbeda ianya hal bagi ma. Yang ditanggungkan di atasnya hmm, ma akan yang lain. Jadi hadis A yang umum hmm, ini maksudnya, B yang umum ya, ini di sini tempatnya. Ya, oke, oke, ya, pokoknya tadi dua hadis kita dah ada umum, dah bertentang, dan kita sudah tanggung sana. ya, ada maksud masing-masing. Nah, Nah, itu tidak diminta, sekarang diminta, tak gitu kan? ya. Jadi harus beda. Ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini. Nggak mungkin sama. Idla yumkinul jam'u Ya, bainahuma. Karena tidak mungkinlah oleh menggabungkan antara keduanya dua nas bersama memperlakukan tiap-tiap dari keduanya di atas umumnya. Kalau maksudnya umum dua-duanya bertentangan, nggak mungkin. Jadi harus hmm, ada maksud masing-masing. ya, ya, Nah, ya, semacam taksis lah. ya, Walaupun lafadznya umum, tapi hmm, posisinya khusus di sini. Umum itu khusus di sini ya gitu. ya, 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 oke, 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 oke. Karena tidak Mana mungkin tidak akan ada menggabungkan. lafaz itu dia umum semua kan? Hmm. Nggak mungkin umum dalam setiap keadaan bertentangan. Sebaik-baik saksi yang bersaksi sebelum diminta. Hmm. Umum saksi. Seburuk-buruk saksi orang yang Ah, bersaksi ya, sebelum diminta. Kan kalau secara umum dua-duanya nggak bisa, tanakut itu. Jadi ya, ya, harus ya, ada ya. Ah. kedudukan ini. Oh, Hadis pertama ini maksudnya, hadis kedua ini kedudukannya. Ya. oh, Ada kan? maknanya nanti mungkin ulama akan beritahu saya masuk tiap itu di mana? Ya, ada nanti. Hmm. Karena tidak Ah, mungkin oke, oleh oke, oke, oke. menggabungkan antara keduanya dua nas bersama memperlakukan tiap-tiap dari kedua nas di atas umumnya nas. Nggak boleh kita ambil umum dua-duanya. Kenapa? Hmm. Li'anna dzalika muhalun. Hmm. Karena demikian, demikian kita gabung antara keduanya yang maksudnya sama itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu. Ya, ya, ya. Karena bahwasanya menggabungkan, yufdi, membawaki ia kepada menggabungkan antara dua yang bertentangan. Bagaimana digabungkan dua yang bertentangan? Kan? Hmm. Jadi menggabungkan Hmm. dua yang bertentangan. Kalau menggabungkan dua yang bertentangan, enggak mungkin. Kenapa juga di sini lafadznya al-jamu. Wajib oleh menggabungkan antara keduanya. Padahal Hmm. menggabungkan kan enggak mungkin. Hmm. Makanya makna menggabungkan di sini bukan Ya, menggabungkan hakiki. Ini. Fa itlaqul jam'i bainahuma majazun. Maka ya. bermula mengitlakkan, menyebutkan jamak antara keduanya dua nas yang umum itu majaz. Majaz dari mengkhususkan tiap-tiap yang Hmm. satu dari keduanya bihalin dengan satu kondisi, ghairi halil akhar, ketiadaan hal yang lain. Jadi makna menggabungkan di sini kita hamalkan setiap dalil kepada Hmm. konteksnya, bukan menggabungkan dalam arti sama Ya, maksud ya. dan umumnya. Itu. Ya, maka bermula mengitlakkan kata Oke, oke, jamak betul, betul. Ah. antara keduanya itu majad, majad dari. Jadi walaupun maknanya jamak sebenarnya bukan jamak, tapi Hmm. mengkhususkan setiap nas dengan satu hal yang bukan hal yang lain. Hmm. Jadi Ya, ya. nas pertama ke sini maksudnya, nas kedua ke sini maksudnya. Hmm. Itu makna jamak. Ya, Jadi taksis, taksis ya. ya. Ah. Ada contoh. Walaupun dihimpun sama-sama umum, tapi dia tetap ada haluannya ke mana Ustaz? Eh?
Itu. Jadi makanya bukan himpun sebenarnya. Kalau namanya himpun kan diaduk, berarti kan sama dalam Oh. satu wajan. Ah, Kayak kayak seolah kita kopi ambil dan hukum satu air aja gitu diaduk. Ustaz ya. Ya. Ya, Jadi makna himpun di sini dalam makna salah himpun berarti dihimpun, hukumnya. iya, ada haluan Ah, masing-masing, ada haluan masing-masing. iya, iya, iya. Iya. Sinyal Ustaz kurang bagus Ustaz. Jadi suaranya lama nyampainya. Oh, itu Ustaz ya. Hmm. Sekarang sekarang masih lagi. Ya, kadang-kadang pas. Ini udah pas nih. Ini contohnya. Coba Oke, Ustaz oke, baca. baik. Nah, ya. Hadis Muslim. Ala Oh, akhbarukum biru. bi khairi syuhad wa ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadati qabla Gak kedengaran Ustaz. Putus, Tuhan. putus. Hendaklah khabar oleh yang datang ia sebagai dimintakan akan kesaksian. Okey. Hendaklah gitu tak? Ya, Betul-betul juga tak? udah. Pas. Hendaklah. Ha, khabar oleh kalian. Ya, ini rumit di sini Ustaz. Itu Saya tak? bantu Ustaz. Ya, coba. Suara saya kedengaran Ya. nggak Ustaz? Dengar ya lancar-lancar. Hmm, suara Ustaz berarti yang nggak lancar. Ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Maukah? Ya. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan sebaik-baik saksi? Ya kan? Alladzi yati bi syahadatihi qabla ayus alaha. Dianya sebaik-baik saksi itu orang yang datang ia dengan kesaksiannya sebelum bahwa diminta akan dia akannya syahadat. Kata Nabi, sebaik-baik saksi orang yang bersaksi sebelum diminta. Udah, hadis pertama umum. Ini kesaksian apa aja umum kan? Pokoknya sebelum diminta dia udah naik saksi. Ya. Dah. Ya. Wah hadis sahih ini dan seperti hadis Bukhari Muslim bunyinya khairukum karni bermula sebaik-baik kamu itu kurunku. Berarti mafhumnya sesudah kurun Nabi kan kurang baik. Ya. Bermula sebaik-baik kamu itu kurunku. Wafihi dan dalamnya hadis di ujung hadis summa yakunu ba'dahum. Kemudian akan adalah sesudah mereka itu satu kaum yashhaduna yang mereka bersaksi wala yustashhadun padahal tidak diminta saksi mereka. Nah ini. Nabi menyatakan sebaik-baik kurun itu kurunku, kemudian Hmm. sesudah kurunku, kemudian sesudah kurunku, kemudian makin ke depan kan makin jelek nih. Akan adalah satu kaum mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Apa mafhumnya? Ya. Dalam hadis yang kedua menyatakan orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksian itu jelek karena Ya. berada jauh dari kurun Hmm. Nabi. Sedangkan hadis di atas sebaik-baik saksi yang bersaksi sebelum minta kan bertentangan nih. Hmm. Hmm. Fahadhani ammani fi kulli syahadatin bidun istishhadin. Maka bermula dua ini dua dalil tadi itu umum keduanya dalam setiap kesaksian dengan tanpa diminta persaksian. Tanpa diminta persaksian sudah bersaksi. Hadis pertama menunjukkan kepada terbaik saksi, hadis kedua terburuk saksi. Ya, Waqad ya. hakamal hadisul awalu dan sungguh telah menghukum oleh hadis yang pertama bi anna alladhi yashhadu qabla an yutlaba minhu syahadata huwa khairu syuhud. Maka sungguh telah menghukum oleh hadis yang pertama dengan bahwa sungguh si alladzi yang bersaksi ia sebelum bahwa diminta dari dia akan persaksian syahadat itu. Wah, Hmm. dianya si alladzi itu sebaik-baik saksi. Ya. Wahakamal hadis susani dan menghukum oleh hadis yang kedua dengan bahwa sungguhnya saksi itu syarul Hmm. syuhud seburuk-buruk saksi. Wahuma Hmm. mutanafiyani. Formula keduanya itu saling bertentangan keduanya, saling menafikan ya. Hmm. Lakin amkanal jam'u bainahuma, tetapi mungkinlah oleh menggabungkan antara keduanya dua nas, dua-duanya bisa diamalkan. Caranya bagaimana? Bihamli kullin Hmm. minhuma ala halin. Dengan menanggungkan setiap dari keduanya dua nas kepada hal masing-masing, kepada satu hal yang Hmm. berbeda dalam hal yang lain.
Nah ini. Ya. Fahumilal awwalu alama idza kana man lahu syahadatu ghairu alimin biha. Maka ditanggungkan akan yang pertama sebaik-baik saksi sebelum diminta kesaksiannya kepada sesuatu. Hmm. Apabila adalah orang yang milik baginya orang kesaksian, itu tiada mengetahui dengannya Hmm. kesaksian. Hmm. Jadi maknanya begini, sebaik-baik saksi orang yang bersaksi sebelum diminta. Maknanya apa? Bila orang yang perlu saksi Alim. tadi, dia nggak tahu ada saksi. Karena nggak tahu ada saksi kan nggak mungkin dia Hmm. minta. Hmm. Jadi orang yang menjadi saksi langsung aja datang, Ya. saya saksinya. Nah, itulah sebaik-baik saksi. Ketika yang punya saksi, Oh, oke. yang Hmm. menguntungkan ketika kita bersaksi, dia nggak tahu kalau saksi itu ada. Nah, paham, Ustaz? Maka dihamalkan akan yang pertama Hmm. kepada Ya. kepada kesaksian. Apabila adalah orang yang untuknya orang itu kesaksian, ghairu alim, itu tidak tahu dengannya ada kesaksian. Ustadz punya masalah nih. Ustadz dituduh Hmm. berbuat salah. Ustadz pengen membela diri. Ustadz harus Hmm. punya saksi, tapi Ustadz nggak tahu siapa Hmm. saksinya. Ya kan? Saya saksinya. Ya. Saya Ustadz nggak tahu Hmm. kalau saya saksinya. Datanglah saya mengakui bahwa Ustadz tidak bersalah. Nah, Hmm. itulah sebaik-baik saksi orang yang bersaksi sebelum diminta, di mana orang yang perlu saksi tadi nggak tahu ada saksi. Paham tak? Ya. Nah, wasani Oke. dan dihamalkan akan yang kedua kepada ma. Apabila ada ianya orang yang perlu saksi tadi, itu tahu dengannya kesaksian. Dia tahu ada saksinya. Ya, kalau kita belum diminta ya jangan datang kan gitu. Ya, ya. Ya. Oke, oke. Siapa tahu saksinya banyak Itulah bukan sana. kita doang. Mana Ya itulah. kan? Ya. Apa Jadi muskilnya, Ustaz? hadis dua-dua itu memang terlalu Ustaz. Hadis Hmm. kedua-dua itu memang bertentang dan terlalu umum, tidak menentukan siapa pun. Ustaz, eh? Ya, umum saksi dalam permasalahan apapun, siapapun saksinya. Jadi Umum. jadi ya kita dihimpun maka dicari haluannya masing-masing Ustaz, eh? Kepada Ya. mana kita mau tanggung. Jadi Maka inilah dua-duanya bisa namanya apa? diamalkan. Jadi dua-dua. Dua ah, Dua-dua nas jadi itu ini ada benar dua adanya. nas yang bertembung sana. Ya. Dua nas ini dua nas yang bertembung. Apa itu bercembung, Ustaz? Yang umum kedua yang berlawanan. Berlawanan. Ya. Ya. Nah itu. Nah, Ataupun kita boleh faham juga ini pakai hadis. Ustaz, nanti pakai Al-Quran Ustaz. Ada juga nanti ya, Al-Quran bertembung maka ada haluan masing-masing. benar, benar. Cuma ini karena nggak ada contoh, kita juga belum paham kan? Terbatas ilmu kita. Nanti Iya, kita iya, iya. tunggu. Mestinya Begitu juga contohnya nanti tiga, Ustaz. ada Mestinya ya, baru lengkap, mestinya contohnya tiga. ya, Mana contohnya dua tiga ayat? Ustaz. Yang umum keduanya. Mana Ya. dua hadis yang umum keduanya. Mana satu ayat yang umum juga satu Hmm. hadis umum. Mestinya kan tiga contohnya. Hmm. Ya, ya. Nah, Hmm. tapi nggak ada nih. Ini Hmm. kalau Ustadz jadi guru, PR ya itulah PR. Kasih PR ke santri. Coba cari dua ayat yang umum. Nggak ketemu. Buat cara yang umum. Oke. Ya. Baca saya. Hmm. Lanjut saya. Lanjut. Wa humila baydawi wa ghairuhu al-awalu alal katalaqi wal itaqi wa thani ala haqqina. Dan al-awala dan menanggung oleh Imam Baydawi dan selainnya Imam Baydawi akan masalah yang pertama. Hmm. Dalil yang pertama umum tadi di atas hak Allah Taala, contoh seperti tolak dan juga memerdekakan. Ya. Dan akan yang kedua kata Imam Baydawi dia tanggung di atas hak kita. Ah, Beda lagi Imam Baitawi kan? Maknanya Ustaz, hmm, jadi yang pertama itu maknanya hak Allah, maksudnya dosa yang berkaitan dengan Allah Taala kan gitu kan? Sebaik-baik saksi orang yang Halo? bersaksi sebelum diminta itu berkaitan dengan hak Allah. Ya.
Seperti orang mentalak Ah, istrinya, jatuh talak apa enggak kan ada ya, saksi kan? Ya. ya. Hmm. Ataupun dia hak yang kedua hak kita. Maksudnya orang itu dia dia naik saksi juga disebabkan itu masalahnya tentang hukum berkaitan manusia Ustaz gitu. Sebelum diminta dia udah naik saksi, itu seburuk-buruk saksi kalau berkaitan dengan sama manusia. Oke, 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 oke. Sebelum belum diminta dia sudah mana ya? Yang kedua mana ya? Dia naik saksi belum diminta. Maka itu Hmm. berkaitan hak manusia. Maka itu jadi itu jadi Sejelek-jelek saksi. maksudnya Ustaz, sejelek saksinya Hmm. sejelek kata Nabi, sejelek saksi adalah orang yang datang sebelum diminta apabila hukum itulah hukum berkaitan manusia Ustaz. Ah, Seolah-olah begitu maksud Nabi ya. Hmm. Itu menurut Baitawi. Okey, saya tahu. Jadi tolak dan merdeka itu berkaitan Allah Taala Ustaz kena hamba. Hak Allah. Jadi gini kasusnya kita takdirkan. Seorang hamba, Ah, dia mendengar dari tuannya, dia sudah ah, dimerdekakan. Tuannya bilang, udah bilang anta hurun gitu kan. ya. Tapi tuannya ingkar nih, Ah, ingkar. Sehingga dia perlu ya. saksi kan. Datanglah Ya. seseorang langsung sebelum diminta jadi saksi, dia udah datang. Saya mendengarnya. Tuan ini bilang anta hurun kan gitu. Nah itu saksi terbaik. Ah, ya, Nah, ya. Itu terbaik Ustaz. Okey, okey. Karena itu hak pada hak Allah Taala Ustaz ya. Daripada pada hak manusia kalau tak baik Ustaz tak boleh. Nah, kalau hak manusia itu kurang baik kalau belum diminta. Ah, Harus diminta dulu. Menurut Syekh Baitawi kan. ya. Ya, ya. Okey, okey, okey. Okey. Wa idza lam yumkinu jam'u bainan nassaini al-amaini kama dzakarna fa innahu yatawaqqafu fihima 'anil 'amali bi wahidin minhuma in lam ya'raf at-tarikhu ay tarikhul mutaqaddimi minal mutaakhiri wa yastamirru at-tawaqqufu ila an yazhara tarjihu ahadihima al-akhari fayu'malu bihi مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. Okey. Dan apabila tidak adalah himpun antara dua nas yang umum, barang telah kami sebut akannya barang telah menyebut yang telah menyebut akan kami Telah kami sebut. telah fa'innahu telah disebutkan akan kami sana Enggak, kama zakarna sebagaimana telah kami fa'innahu sebut. ya tak telah kami sebut akannya barang takdir sendiri sana Ya. fa'innahu yatawaqqafu fihima maka bahawa sungguhnya keadaan yatawaqqafu itu perlas beramal dengan salah satu daripada keduanya illam ya'raf syaratnya jika tidak yu'raf tidak diketahuikan akan tarikh iaitu masa yang terdahulu daripada masa yang terakhir yang terakhir. Hmm. Sekarang dua nas yang ber, bertentang umum keduanya uh, kita tidak himpunkan Ustaz gitu. Tidak mungkin dihimpunkan. Tidak mungkin yang satu kita pahami dalam konteks ini, yang satu kepada nggak mungkin. Misalnya, Ya. dua nas umum, Uh, tapi nggak mungkin kita pahami kepada kondisi yang berbeda. Kah? Fainau, ya. maka sungguhnya hal wasyaan itu dihentikan pada keduanya dua nas dari beramal dengan satu yang keduanya. Satu pun nggak boleh kita amalkan. Biarkan dulu. Oke, oke, oke. Itu nggak boleh diamalkan jika tidak diketahui akan tarikh, akan tanggal yang terdahulu dari terakhir. Kalau ketahuan mana nas yang lebih belakangan, berarti kita ambil yang belakangan. Yang belakangan berarti menghapus yang duluan kan? Masuk bab nasih mansuh kalau ketahuan kan? Oh, masuk kan. Yang baru Nah, terhapuslah yang lama Ustaz ya ini kalau ketahuan tanggal. Kalau nggak ketahuan mana yang Oke. paling telat berarti jangan diamalkan dua-duanya.
Itu makna tawakuf kan? Mana kita tidak boleh apa? Tidak boleh nak himpun. Tidak boleh. Tak mungkin kita mengambil keputusan daripada himpunan dua buah nas ini, Ustaz. Berarti dua-duanya tidak diamalkan, dibiarin dulu. Itu syarat kalau enggak ketahuan mana yang Oh, telat dari dua nas kan? hmm. Kalau Ah, ketahuan berarti pakai bab nasah mansuh kan gitu. Oke. Hmm. Wayastamiru Why? tawakufu dan tetaplah oleh tawakuf, tetap tawakuf nggak boleh diamalkan. Ila Ah, ayyadhara hingga bahwa zahirlah oleh kuat dari salah satu keduanya di atas yang lain. Sampai ketahuan hmm, mana yang paling kuat. Fayu'malu malu bihi maka diamalkan dengannya yang hmm. tarjih kah? Atau dengannya salah satu. Kalau udah ketahuan mana Oke. yang kuat baru kita amalkan. Hmm. Nah ini baru contoh. Contoh seperti misaluhu qauluhu ta'ala au ma malakat aimanukum atau barang yang memiliki oleh aima. Tangan-tangan Ini kamu, budak-budak kamu. okey, hamba Ustaz gitu. Gimana? Gimana? Atau barang yang memiliki oleh Tangan-tangan kamu, mana tangan kamu budak-budak kamu. budak-budak kamu. Oh, Ya, aimanukum budak. okey. Dan contoh lagi qauluhu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini dan bahawa himpun oleh kamu antara dua saudara kamu. Hmm. Okey. Fan nafsul awwalu maka bermula nas yang pertama yufidu ibahatat tamattu'i berfaedah ianya nas pertama akan memboleh tamattu'. Aha. Bi umumi ma yaqa'u dengan sebab umum barang yang berlaku ia barang tahta milki di bawah milik yamin Hmm. hamba daripada isyarat Enggak, minal ima dari walau budak-budak. waqa'at sekalipun berlaku ianya dari budak-budak hamba sana Hmm. walau waqa'at sekalipun jatuh ianya ibahah di bawah milik dua buah milik Hmm. dua Uhtani fa'il waka'an. saudara sekalipun jatuh di bawah milik oleh dua buah saudara maka bahawa sesungguhnya hmm, Tamattu itu dibolehkan akan tamatuk demikian itu tamattu dengan dibolehkan umum akan nas. demikian tamatuk dengan sebab umum nas Ini ya. saya jelaskan dulu Ustaz. Ini contoh yang umum dua-duanya ya. Misalhu bermula Okay, okay. contohnya itu firman Allah Ta'ala. Okay. Oma malakat aimanukum. Ya kan? Jadi ini kan sambungan ayat nih. Satu ayat surat apa nih? Surat An-Nisa. Ya. Allah menyatakan, Ya, ya, lihat ya, ayatnya dulu biar jelas. Soalnya ini kita nggak hafal Quran, potongan ayat. ya. Nah, ma malakat. Ma malakat. Ma malakat ai. An-Nisa. Mana An-Nisa? An-Nisa An-Nisa ayat yang ayat ketiga. ayat 3 ya. Oke. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu jika engkau takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim nikahilah akan apa yang bagus bagi kamu dari perempuan dua tiga empat ya. Hmm. Ya. Jika engkau tidak sanggup berbuat adil maka nikahi satu saja. Oh ma malakat aimanukum atau apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kamu, budak kamu. Jadi ayat pertama menyatakan apa yang dimiliki oleh tangan kamu baik dua tiga adik kakak seolah-olah kan. Kalau kamu punya budak itu bebas. Budak satu, dua, tiga, empat bebas. Kan gitu. Ya. Allah membebaskan kita menggauli budak. Ya. Ya. Baik budak itu adik kakak. Seolah-olah kan begitu. Ya. Hmm. Kemudian ayat kedua, wa antajma'u bainal ukhtaini. Allah melarang kamu mengumpulkan antara dua saudari. Nggak boleh kita menikahi adik Hmm. sekaligus kakaknya kan gitu.
Ya, ya, Sementara ayat di atas seolah-olah kan boleh. Budak-budak kamu, budak-budak ya, kamu dibebaskan, walaupun budak ya, itu adik kakak seolah-olah kan. ya, Maka ya. bermula nas yang pertama itu memberi faedah ianya nas akan boleh bersenang-senang dengan umum ma yang jatuh ianya ma di bawah kepemilikan sumpah atau kepemilikan tangan dari budak. Ayat pertama seolah-olah budak kita bebas menggaulinya. Walau wakaat sekalipun terjadi di bawah kepemilikan tadi oleh dua saudari. Dua perempuan adik kakak dua-duanya budak kita. Allah membebaskan seolah-olah menggaulinya kan. Maka sungguhnya tamatok itu dibolehkan akan demikian tamatok dengan umum nas. Jadi secara dalil pertama, kalau namanya budak, walaupun adik kakak seolah-olah boleh. Wana susani bermula nas yang kedua itu memberi faedah akan haram menggabungkan antara dua saudari dalam nikah atau dalam kepemilikan tangan, kepemilikan yamin. Itu istilah aja. Jadi bahwa engkau menghimpunkan antara dua saudari. Dua saudari ini bisa budak, bisa bukan kan? Ya, ya. Nah, ini kan saling bertentangan nih. Ya, paham kan? Paham nggak? Paham, paham, paham. Fatawakafa fihima, maka tawakuf pada keduanya. Dua ayat tadi oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lama suila anhuma, manakala ditanyakan akan beliau tentang keduanya. Jadi kata beliau, boleh nggak menggabungkan dua budak? Kan gitu. Ya, Ahallat huma ayatun menghalalkan akan keduanya oleh satu ayat. Yakni ayat yang pertama. Kalau ayat pertama halal katanya. ya. Waharramatha ayatun mengharamkan akan keduanya oleh ayat. Bermaksud oleh beliau akan ayat yang kedua kan. Nah, jadi makanya nggak ada hukum berarti. Karena satu ayat melarang, satu ayat membolehkan. Gimana caranya? Tawakoh berarti. Summa. Kemudian menguatkan oleh fukaha akan haram. Nah, akhirnya para ulama fikih mengambil kesimpulan haram menggabungkan walaupun dua budak. Ya. Tapi dalilnya bukan dari ayat tadi, harus ada dalil lain. Fahakamu bihi bidalilin munfasilin. Maka menghukumkan oleh mereka dengannya haram dengan dalil yang terpisah. Bukan dari dua ayat tadi. Itu nggak bisa ditaksis. Harus cari Oke, oke. dalil lain. Ya kan? Dengan dalil yang terpisah. Wahwa dan dianya dalil yang terpisah. Annal asla fil abudha at-tahrim. Bahwa sungguh asal pada segala kemaluan itu haram. Kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Kan gitu? Bahwa maka dianya haram itu Ya, lebih hati-hati. Nah, nah itu. Karena nggak ketahuan mana yang terakhir turun, mana yang duluan. ya, ya. Nah, fa in ulimat tarikhu fayunsakhul mutaqaddamu bil mutaakhiri. Maka bila diketahui akan tanggal atau akan sejarah turunnya, maka dinasahkan akan Hmm? yang terdahulu dengan yang terakhir kan? Itu nasah. Ya, ya. Sebagaimana yang telah lalu ia Hmm. pada dua ayat iddah wafat dan dua ayat musabarah. Ayat musabarah dulu kan? Ya, ya. Nah, 20 orang, Ya, 10 orang nggak boleh lari ketemu. 20 orang nggak boleh lari ketemu 200 kan gitu. dua Nah, puluh, kemudian 100 dua orang, ratus. Ya, betul. 100 orang nggak boleh lari ketemu 200 orang. Nah, berarti yang terakhir itu menghapus hukum pertama kan? Ya, Nah, ini titik di sini Ustaz. ya, ya, ya. Allahu a'lam Oke. bishawab. Hujan saat ini. Hujan? Ya. Nggak